Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, kebuntuan muncul dalam polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan PB Jarum. Di satu sisi, KPAI meminta semua atribut Jarum ditanggalkan atau dihapus begitu dalam audisi beasiswa bulu tangkis PB Jarum. Sementara PB Jarum bersikukuh bahwa atribut atau brand Jarum adalah identitas mereka yang tidak tergantikan. Nah, kita akan melihat sejumlah progres dan juga data serta fakta terkait dengan mediasi yang rencananya akan digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memediasi dua pihak ini, yakni PB Jarum dengan KPAI. Kemenpora segera akan menggelar mediasi yang mempertemukan PB Jarum dan juga KPAI. Pemirsa, meskipun mediasi ini dinilai terlambat, namun tetap diperlukan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Untuk Anda ketahui bahwa pada tanggal 4 September yang lalu ada rakor lintas kementerian. Di sini ada PB Jarum, kemudian Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenpora, dan juga KPAI. Nah, di sinilah awal mula sebenarnya alotnya negosiasi antara PB Jarum dengan KPAI, dikarenakan PB Jarum mengatakan bahwa pada rakor ini ada pernyataan atau kesimpulan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan zero tolerance terhadap pemanfaatan anak untuk mengiklankan atau mempromosikan suatu brand rokok begitu. Nah, atas pernyataan itu atau atas kesimpulan itu kemudian PB Jarum merasa keberatan dan sejak itulah mereka bersikap. Mereka tidak mau artinya menanggalkan merek Jarum atau tulisan Jarum atau brand Jarum dari audisi ini. Dan kita tahu pada tanggal 7 September kemarin PB Jarum akhirnya mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan bahwa audisi untuk bulu tangkis PB Jarum akan dihentikan mulai tahun 2020. Kita pun tahu bahwa pada waktu itu PB Jarum juga bersikap, pemirsa. Nah, kemudian kita juga melihat adanya surat dari KPAI yang dikirimkan ke PB Jarum pada tanggal 29 Juli 2019. Ada bentuk inkonsistensi di sini, di mana KPAI mengatakan mereka tidak menginginkan dihentikannya audisi bulu tangkis PB Jarum, tapi dalam surat tertanggal 29 Juli yang dikirimkan ke Jarum jelas-jelas yang ditandatangani oleh Susanto, Ketua KPAI meminta kepada pimpinan Jarum Foundation untuk menghentikan kegiatan audisi badminton Jarum Foundation. Inilah juga yang dipermasalahkan oleh PB Jarum. PB Jarum merasa menerima surat ini dan meminta, di mana surat ini meminta mereka untuk menghentikan begitu. Nah, inilah sebenarnya awal mula masamnya komunikasi antara PB Jarum dengan KPAI. Di satu sisi KPAI merasa mereka tidak pernah meminta untuk menghentikan audisi ini, tapi ternyata ada suratnya tertanggal 29 Juli 2019. Nah, pertanyaannya kemudian, mungkinkah misalnya jalan tengah adalah mengganti merek Jarum dengan perusahaan yang lain. Misalnya kita tahu bahwa Jarum juga memiliki usaha yang lain seperti bank ataupun misalnya e-commerce atau misalnya pemodal Ventura begitu. Mungkinkah kita melihat misalnya PB Bank BCA atau PB Blibli begitu. Kita akan simak pernyataan atau jawaban dari Direktur Bakti Olahraga Jarum Yopi Rosimin berikut ini. Jarum Badminton Club atau PB Jarum adalah roh kami sejak tahun 69. Tidak mungkin kita mengganti nama klub kita menjadi nama yang lain. Apakah menjadi PB Paku, PB yang lain, kita tidak pernah berpikir ke arah sana. PB Jarum adalah entitas kami yang kami banggakan semua alumninya, dan kita akan terus berjalan tidak melanggar undang-undang apapun. Kalau di materi promosi bisa saja, tapi nama klub kita yang mencari talenta muda adalah Jarum Badminton Club, PB Jarum. Itu adalah roh kami. Masing-masing pihak sekarang bersikukuh terhadap masing-masing sikapnya. Nah, kita akan ketahui bersama seperti apa kemudian mediasi yang coba dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Gatot Dewa Broto, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam Mas Rory. Selamat malam Pak Gatot. Ada juga Seto Muladi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak. Kak Seto, selamat malam Kak Seto. Ya, selamat malam Mas Rory. Kami akan berbincang dengan Anda berdua sesaat lagi. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Talk.
Saya akan ke Pak Gatot Dewa Broto terlebih dahulu. Pak Gatot, kemudian bagaimana progres dari rencana mediasi antara Kemenpora dengan PB Jarum dan juga KPAI? Kapan akan digelar? Ya, Mas Rodi, terima kasih. Rencana semula itu kemarin, itu Pak Menteri pagi memerintahkan kepada kami untuk menghubungi Jarum, kemudian PBSI dan KPAI untuk duduk bareng langsung dipimpin oleh Pak Menteri. Tapi karena Jarum, kemudian KPAI dan juga PBSI sedang ada acara bersama di Purwokerto, kemudian kita tunda menjadi hari ini. Tapi hari ini pun juga tidak jadi karena mungkin hanya Ketua KPAI saja Pak Susanto yang hadir gitu. Tetapi belum sampai ke arah pertemuan. Nah, kita rencanakan besok, semoga malam ini sudah ada arahan dari Pak Menteri. Sepertinya poinnya seperti apa sebenarnya Pak Gatot? Arahan dari Pak Menteri terkait dengan polemik ini? Ya, kebetulan tadi pagi kami ketemu Pak Susanto, lalu Mbak Yuni Kartika dari PBSI dan juga beliau merupakan juga dari Jarum Foundation. Itu sebetulnya sudut pandang yang berbeda sudah masing-masing kita sama ketahui, tetapi juga angle ke arah persamaan itu juga sudah ketahuan. Misalnya ada win-win solution. Win-win solution itu dalam arti kalau tadi Pak Yobi mengatakan nggak mau dong gitu brandingnya itu diganti, kami bisa maklumi. Tapi paling tidak resizing lah, tidak terlalu menyolok. Misalnya ada kata-kata misalnya di sini tertulis supported by atau didukung oleh, tapi rada kecil. Kemudian sebaliknya dari KPAI, meskipun peraturan itu memang tidak membolehkan, tetapi kan Pak Susanto mengatakan tidak ada maksud untuk menghentikan. Karena kita tahu audisi ini dampak positifnya luar biasa. Bukan berarti kami ngajarin kepada via KPAI atau Jarum untuk melanggar peraturan, enggak. Kita taat peraturan. Tapi poinnya adalah kalau ini hanya saling berseteru, keinginan Kak Seto beberapa hari yang lalu yang mengatakan yuk sudahilah kegaduhan ini, nanti tidak tercapai. Jadi sebetulnya point of melting itu sudah fulfill-nya sudah ketemu. Tinggal diformalitaskan untuk secara fisik beliau-beliau duduk bareng dipimpin langsung oleh Pak Menteri. Kak Seto, Anda melihat untuk mengakhiri polemik ini dan kita sama-sama yuk membesarkan potensi bulu tangkis anak-anak adik-adik kita di Indonesia. Saran Anda apa Kak Seto? Ya, baik Mas Roli. Sebetulnya saya ingin meluruskan saja bahwa ini bukan konflik antara Jarum dengan KPAI, tetapi perbenturan antara Jarum dengan regulasi. Dan regulasi itu yang ditunjuk saja oleh KPAI itu adalah mengenai penanganan bahan yang mengandung zat adiktif ini dalam ini produk tembakau bagi kesehatan. Itu adalah Undang-Undang Nomor 109 tahun 2012 ya, tentang hal tersebut. Dan ini justru dalam melaksanakan ketentuan pasal 116 dari Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Jadi masalahnya adalah memang bahwa peraturan pemerintah itu memang melarang sponsorship atau CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, kalau misalnya melakukan dukungan bagi suatu kegiatan olahraga, tidak boleh menampilkan merek, logo, ataupun juga brand image dari produk tembakau tersebut. Begitu. Baik. Nah, masalahnya... Baik, ya. Kak Seto, Jarum sudah mengatakan bahwa untuk mengganti misalnya materi promosi dan menanggalkan brand Jarum, tadi Pak Yopi mengatakan itu mungkin. Tapi kalau nama PB Jarum itu dikatakan tidak mungkin karena itu merupakan identitas. Nah, apakah Kak Seto juga melihat bahwa nama dari PB Jarum biarkan saja PB Jarum, tapi mungkin materi promosinya resizing, dikecilkan seperti yang tadi Pak Gatot sampaikan. Setuju tidak Kak Seto? Nah, mohon maaf, ini yang menentukan bukan saya, bukan KPAI, bukan siapapun juga. Ini adalah pemerintah. Ini kan peraturan pemerintah yang waktu itu ditandatangani tanggal 24 Desember tahun 2012 oleh Bapak Presiden waktu itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Masalahnya ini masih berlaku. Kalau memang di dalam pertemuan bersama, kemudian ada win-win solution, dan kemudian pemerintah menyetujui untuk mengubah, ya diubah dulu peraturan pemerintahnya, baru dilaksanakan. Jangan sampai ada peraturan pemerintah yang melarang, tapi dilaksanakan diam-diam, baik oleh Kemenpora maupun perusahaan-perusahaan dan sebagainya.
Masalahnya sederhana saja sebetulnya. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu, teman-teman. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan tanyakan, kemudian win-win solusinya seperti apa. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Kak Seto terlebih dahulu. Kak Seto, ada aturan yang tegas begitu dalam PB Jarum, di mana anak-anak peserta audisi maupun atlet PB Jarum tidak boleh atau dilarang keras untuk merokok. Bahkan apabila ketahuan untuk merokok, bisa saja mereka akan dikeluarkan begitu. Sehingga kemudian dalam publik muncul pertanyaan, kalau misalnya ada aturan jelas seperti ini di PB Jarum, di mana eksploitasi anak-anaknya, Kak Seto? Ya, ini yang sering salah paham. Seolah-olah eksploitasi itu anak yang dieksploitasi dengan harus bekerja keras, harus latihan berat, atau harus merokok. Bukan. Tapi pemahaman di sini adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan anak sebagai iklan terselubung. Jadi dia kemana-mana dengan baju, kaos yang ada unsur tadi, merek, logo, brand image, tanpa sadar mempromosikan. Sehingga kemudian ada suatu kognitif dissonance, ya, kebingungan anak-anak ini. Ini katanya merusak kesehatan, mengandung racun kimia, tapi ini dikaitkan dengan orang yang hebat, berprestasi, juara, dan sebagainya. Nah, ini eksploitasi ini memanfaatkan anak untuk iklan yang sebenarnya tidak boleh, apalagi mengiklankan suatu produk yang bertentangan dengan kesehatan. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, Kak Seto, apa usulan Kak Seto agar PB Jarum dan juga mungkin persatuan olahraga yang lain terhindar dari tudingan eksploitasi anak ini? Ya, itu tadi. Jangan sesuai dengan amanat dari peraturan pemerintah nomor 109, bahwa semua itu memang sudah tegas dilarang. Untuk produk yang mengandung unsur tembakau ini, itu dilarang. Itu sudah jelas peraturan dan itu mengacu untuk pasal 116 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Kalau memang itu akan diubah, ya diubah undang-undangnya, diubah peraturan pemerintahnya dulu. Baru dilaksanakan begitu. Pak Gatot, target dari Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah ini selesai minggu ini. Untuk mencapai ini selesai minggu ini, kemudian solusi apa atau win-win solution apa yang ditawarkan? Apakah misalnya mengubah nama PB Jarum dan juga iklan-iklan itu atau seperti apa? Ya baik, terima kasih Pak Kak Seto. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Kak Seto ini sebelum saya cerita tentang win-win solusinya. Tadi beliau sangat bijak mengatakan ini bukan masalah persepsi tapi masalah regulasi. Kami setuju, ini pun juga masalah regulasi dan kami netral ya Kak Seto, bukan pada pro sana pro sini karena kami juga tidak ingin ngajarin untuk breaking the law, melawan peraturan. Kalau mengacu pada peraturan di Undang-Undang SKN itu tidak ada yang dilanggar. Di PP yang terkait dengan penyelenggaraan olahraga atau PP pendanaan olahraga itu juga nggak ada dilanggar. Memang ada ranah yang itu harus dikritisi secara serius dan itu harus diperhatikan, yaitu di Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, belum lagi PP-nya. Nah poinnya kalau itu sudah menjadi larangan, itu kenapa nggak kemarin-kemarin itu ada delik aduan, kemudian acara audisi itu kemudian dianggap ilegal. Selama ini ternyata bisa jalan begitu saja. Itu satu. Yang kedua adalah saja ke solusinya Pak Gatot. Iya. Ya, solusinya adalah tadi saya katakan win-win solusinya adalah pertama tadi resizing dari branding, karena kami juga melihat itu terlalu menyolok. Saya sepakat untuk ini karena orang identik Jarum itu dengan perusahaan tembakau. Tapi tadi waktu sempat saya challenge kepada pihak Jarum, ada nggak itu hakinya, hak property right-nya di Kumham? Oh ada Pak, dan ini beda antara PB Jarum dengan PT Jarum itu something yang berbeda. Ya udah, karena khawatirnya kami kalau ini tidak selesai itu akan menjadi berlarut-larut. Jadi poinnya adalah kami optimis bisa itu win-win solution gitu. Oke, baik, resizing itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Kak Seto, dan pemirsa kita tunggu saja bahwa besok akan ada mediasi, ditargetkan besok dan juga ditargetkan bahwa minggu ini polemik ini akan selesai. Kita tunggu saja seperti apa win-win solutionnya sehingga nanti beasiswa ataupun kompetisi dari PB Jarum tidak jadi dihentikan di tahun 2020. Itu adalah harapan kita agar bulu tangkis juga tetap maju dan juga tetap menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional.